Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita persilahkan untuk bangkit berdiri mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sabda Tuhan hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yaitu seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Kami persilakan untuk kembali. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur atas pembacaan firman yang kami baca hari ini. Kami akan merenungkan firman ini. Biarlah firman-Mu terus memelihara iman kami, menguatkan kami, mendorong kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara kasih dalam Tuhan, perikop yang tadi kita baca beberapa kali itu menyebut istilah roh hinggap, dan beberapa kali juga ada istilah kepenuhan roh. Menarik saudara, kita mendapati fenomena kepenuhan roh yang terjadi pada umat Allah. Ini merujuk pada tindakan Allah memberikan rohnya kepada seseorang untuk tujuan tertentu. Dan di dalam Bilangan 11 ayat 25 dikatakan bahwa Tuhan mengambil sebagian roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada 70 tua-tua Israel. Ketika roh itu ketika roh itu hinggap dan memenuhi mereka mulai bernubuat. Meskipun itu hanya terjadi sesaat. Saudara, kalau kita perhatikan latar belakang fenomena ini, sesungguhnya diawali dari situasi yang menyebabkan turunnya pengharapan, atau saya sebut sebagai degradasi pengharapan pada umat Allah, umat Israel kala itu. Umat Israel pada kala itu disebutkan dalam ayat 1 bersungut-sungut atas nasib buruk yang menimpa mereka. Mereka kehilangan akal sehat, mereka kehilangan pengharapan karena kelaparan yang sangat akut, sampai-sampai mereka berkata, sekarang kita kurus kering. Dalam ayat sebelumnya, mereka hidup dalam
degradasi pengharapan, turunnya pengharapan karena desakan dunia, di mana mereka membandingkan kehidupan mereka di Mesir yang kelihatannya jauh lebih baik daripada kehidupan yang mereka alami saat ini. Kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, dalam ayat yang 4, mereka mengeluh, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan kita yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kita ingat mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih, sampai sedemikian detail mereka membandingkan kehidupan mereka di Mesir dengan apa yang mereka alami saat itu. Lalu mereka mengatakan, tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang kita lihat. Ini jelas merupakan ungkapan keputusasaan yang mendalam karena situasi yang mereka alami. Karena lapar mereka lupa semua hal yang telah Allah katakan melalui Musa ketika mereka dikeluarkan dari bangsa Mesir. Mereka lupa perjanjian Allah kepada Musa untuk bangsa itu tentang tanah perjanjian. Mereka lupa semua mukjizat yang telah mereka alami, bahkan yang sedang mereka nikmati, yaitu mana. Inilah cara kerja dunia, saudara. Membuat kita pikir-pikir, ragu, khawatir, kecewa, putus asa, karena dunia menawarkan sesuatu yang seolah-olah lebih baik, tapi sesungguhnya menuntun kita menjauh dari kehendak Allah. Saudara, tidak hanya umat Allah yang mengalami yang namanya keputusasaan, bahkan Musa sekalipun yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa itu, sekalipun dia sudah berpengalaman berjumpa secara pribadi dengan Allah, dia mengalami suatu degradasi pengharapan, degradasi keyakinan. Ia sampai pada suatu titik hampir menyerah karena dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas nasib yang dialami oleh bangsa Israel itu. Ia dipersalahkan oleh umatnya telah membawa mereka ke Mesir, dari Mesir pada gurun. Ia sampai-sampai berkata, aku sendiri seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Bahkan ia mengatakan dalam ayat 14, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Baterainya habis, tidak tahan terhadap suara saya. Musa putus asa, sampai-sampai dia mengatakan, lebih baik aku mati saja Tuhan, daripada menanggung beban berat ini. Inilah sekali lagi cara kerja dunia, saudara, yang pada ininya membuat kita menyerah dan berkata, aku tidak sanggup lagi Tuhan, aku mundur alon-alon, tidak kuat dengan apa yang saya alami. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam situasi yang demikian, Allah bekerja dengan caranya yang unik. Kalau kita perhatikan, ia membuat 70 orang dari tua-tua itu mengalami fenomena kepenuhan roh. Tidak disebutkan secara detail seperti apa fenomena kepenuhan roh itu, tetapi penulis hanya menyebutkan kepenuhan seperti nabi. Apa yang dialami oleh ke-70 tua-tua bangsa itu adalah pengalaman rohani, di mana roh Tuhan sementara hadir dan bekerja melalui seseorang, sehingga mereka melakukan pekerjaan ilahi, mampu memungkinkan mereka melakukan pekerjaan ilahi, seperti bernubuat di luar kemampuan alami mereka.
Kita tahu bahwa seorang nabi adalah seorang yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan kepada umatnya. Tentulah seorang nabi adalah seorang yang paham betul kehendak Allah bagi manusia. Kemampuan dan fenomena inilah yang diberikan Tuhan untuk para tua-tua pada masa itu. Ini bukan kemampuan rohani untuk menunjukkan siapa yang paling rohani, siapa yang paling dekat dengan Tuhan, bukan untuk menjadikan orang lain merasa minder, takut. Wah, saya yang paling berdosa, dia yang paling rohani. Bukan. Tetapi perhatikan respon Musa ketika ia melihat semua orang dipenuhi dengan roh. Bahkan termasuk orang yang tidak hadir di dalam perkumpulan itu. Dia mengatakan, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberikan rohnya hingga kepada mereka. Sesungguhnya ungkapan Musa ini adalah ungkapan rasa sukacita, bahkan harapan bahwa semua umat Tuhan, sekiranya umat Tuhan menjadi nabi yang setia dan Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Musa sama sekali tidak iri, saudara. Ketika Joshua bin Nun memancing-mancing dia untuk mencegah, jangan sampai ada 2 orang yang enggak ikut perkumpulan, ternyata kepenuhan roh. Jangan sampai kepemimpinanmu tersaingi dengan mereka-mereka ini. Tidak, saudara. Musa sama sekali tidak iri atas apa yang dialami oleh para pemimpin itu. Melainkan ia sangat bersukacita ketika sebagian roh yang ada padanya diambil dan diberikan kepada sebagian besar orang di sana. Konteks ini tidak menjelaskan bagaimana roh itu dibagi-bagi, saudara. Dan kita tidak perlu bertanya-tanya bagaimana Tuhan caranya membagi-bagi roh itu. Tetapi penulis sedang mengungkapkan perasaan sukacita yang begitu mendalam yang dirasakan oleh Musa. Kenapa? Karena Musa sadar betul bahwa apa yang ia miliki itu berasal dari Allah. Musa sadar betul bahwa dengan roh yang ada padanya, ia mampu membawa bangsa Israel melewati perjalanan demi perjalanan mereka. Nah, sekarang dengan fenomena ini, Musa membayangkan seandainya semua orang menjadi nabi atau menjadi orang yang tahu maksud dan kehendak Allah atas umatnya. Seandainya semua orang itu seperti dirinya, maka saya yakin, Musa yakin, orang-orang itu tidak akan mengeluh karena mereka tahu betul kehendak Allah, janji Allah, dan rencana Allah bagi kehidupan mereka. Jika mereka paham itu, tentu mereka tidak akan bersungut-sungut sekalipun mereka mengalami masa-masa sulit. Saudara, dari kisah ini kita diingatkan bahwa Allah tetap berkarya dalam kehidupan umatnya. Ketika mereka hidup dalam situasi sulit yang membuat mereka hampir kehilangan pengharapan, Allah Roh Kudus bekerja dalam diri kita, mengingatkan kita tentang semua hal yang telah dikerjakannya. Inilah yang sesungguhnya disebut sebagai kepenuhan roh yang sesungguhnya. Kepenuhan roh bukanlah ibadah yang dipenuhi dengan kekacauan, karena banyak orang yang menggelepar tidak tentu Allah. Kepenuhan roh bukan seperti orang yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak atau menyampaikan sesuatu yang tidak ngerti artinya. Tetapi kepenuhan roh adalah karya Allah yang membuat setiap manusia melihat betapa besarnya kuasa Allah itu, betapa besarnya belas kasihan Allah itu, sekalipun kita sedang mengalami kesulitan itu. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita sekarang? Kita tidak mengadakan ibadah yang di dalamnya ada sesi tadi ya, menggelepar tadi, atau menangis, atau berbahasa roh. Apakah kemudian itu berarti bahwa kita tidak mengalami kepenuhan roh? Memang Allah tidak membagi-bagi roh dari seorang kepada yang lain seperti yang terjadi kala itu. Tetapi sesungguhnya kita
sedang dan terus mengalami apa yang namanya kepenuhan roh. 1 Korintus 12 ayat 3 mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Roh Kuduslah yang mengerjakan iman melalui Injil, sehingga kita yang masih duduk di tempat ini mampu untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan bersama-sama seluruh orang. Roh Kuduslah yang mengerjakan iman sehingga kita percaya pengorbanan Kristus itu membawa pendamaian untuk orang-orang berdosa. Roh Kuduslah yang mengerjakan iman sehingga kita percaya bahwa pertobatan manusia itu adalah semata-mata hasil kasih karunia Allah. Roma 10 ayat 17. Roh Kuduslah yang mengerjakan iman sehingga mendatangkan pembaharuan dalam manusia dan membuat kita menjadi ahli waris keselamatan kekal. Jadi saudara-saudara, ketika kita masih sanggup mengucapkan pengakuan iman kita, disitulah sesungguhnya kita sedang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ketika kita masih percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Biar seperti ala-ala ibadah yang penuh dengan amin. Ketika kita masih percaya tubuh dan darah hadir dalam roti dan anggur, dalam perjamuan kudus yang kita nikmati, itu tandanya kita sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mengapa kita mengatakan haleluya, puji Tuhan, amin? Karena sesungguhnya manusia itu punya natur memusuhi Allah. Punya gawan bayi menjadi lawan Allah. Kecenderungan kita adalah terus melawan kehendak Allah. Tidak mungkin kita sanggup mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau Roh Kudus tidak memenuhi hati kita dan tidak mengerjakan iman di dalam diri kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak ada apa-apanya. Dan kita layak untuk diapa-apakan. Katakan sama-sama. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak ada apa-apanya. Dan kita layak untuk diapa-apakan. Oleh karena itu saudara-saudara, ojo rumongso, ini dalam bahasa Prancisnya. Ojo rumongso, jangan merasa bahwa kita itu sanggup untuk mengerjakan itu semua. Sudah sepatutnya kita terus memiliki kerendahan hati karena sesungguhnya semua karunia yang kita miliki berasal dari Allah. Kita semua nanti mungkin dipercaya untuk menjadi seorang pelayan abdi Tuhan, ebed Adonai, doulos tutheu. Sadarilah bahwa itu merupakan pelayanan yang kita berikan kepada orang-orang yang sesungguhnya tidak layak untuk menerima kasih. Oleh karena itu jangan kecewa kalau saudara tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Jangan kecewa kalau pelayanan saudara tidak dihargai oleh orang lain. Karena sesungguhnya orang-orang itu adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak untuk menerima. Tetapi tetap lakukan pelayanan yang terbaik. Karena pelayanan yang terbaik adalah pelayanan yang tetap kita lakukan saat kita diperlakukan tidak baik. Roh Kudus sudah mengerjakan iman di dalam hati kita. Sehingga kita tahu kehendak dan rencana Allah, karya Allah bagi hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Yang kedua, kalau kita perhatikan di sana, Musa ketika dia melihat banyak orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bersukacita. Kenapa? Karena dia sadar betul, dia membayangkan seandainya semua orang terus dipenuhi roh seperti dirinya, ia tidak akan memikul beban pelayanannya sendiri. Karena semua orang memiliki tujuan yang sama, memiliki beban pelayanan yang sama, dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Kita tahu Musa sebelumnya mengatakan, aku tidak sanggup menanggung beban ini, Tuhan. Ambil saja nyawaku, kira-kira begitu. Sekarang dengan melihat begitu banyak orang yang diberi karunia, dia merasa, wah, akan banyak orang yang menanggung pelayanan ini. Roh Kudus memberi karunia setiap orang untuk saling melengkapi di dalam pelayanan. Musa tahu betul, dengan banyak orang yang bersama-sama dengan dia melayani, dia punya konco bat-batan, teman sepenanggungan, bukan saingan. Selama ini mungkin kita merasa jadi Superman yang tidak butuh orang lain. Kita mungkin merasa mampu melakukan sendiri. Kita berupaya untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita mampu. Kitalah yang paling berjasa. Ketika tiba saatnya, kita lelah. Kita akan diingatkan bahwa kita butuh orang lain. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kita itu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang yang kita layani. Tidak. Sama seperti Musa, ia tidak sanggup menanggung beban pelayanannya. Kita pun butuh orang lain yang memiliki kemampuan yang berbeda dari kita untuk saling menopang dan melayani. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, tetaplah bersyukur dan rendah hati ketika melihat orang lain mampu melakukan hal yang tidak kita lakukan. Karena itu semua adalah pemberian Allah untuk saling melengkapi dalam pekerjaan pelayanan. Jauhkan rasa iri hati, jauhkan rasa merasa tersaingi ketika orang lain lebih mampu melakukan pekerjaan pelayanan. Bersyukurlah dan lihatlah bahwa Allah menyediakan orang lain untuk saling melayani dalam. Akhirnya saudara, mari kita terus bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya kita semua terus dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Roh yang mengingatkan kita, yang memampukan kita untuk terus melihat karya Tuhan di tengah-tengah tantangan hidup. Roh yang memampukan kita untuk melayani dengan karunia-karunia yang kita miliki dan orang lain miliki. Roh yang terus mengingatkan kita bahwa kita bukanlah siapa-siapa, tetapi kita dibuatnya berharga di mata Tuhan. Kejarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Terimalah salam berkat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengasihi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati dan memelihara kita. Amin.